Dan Timor Leste menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste, dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati, dan mengharapkan agar Timor Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di roadmap yang besok akan diadopsi sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN. Timor Leste telah bersiap untuk menjadi anggota penuh dari ASEAN. Dan tentunya sangat mengharapkan bantuan dari Indonesia. Mengapa begitu? Ini semua tidak terlepas dari pengaruh Indonesia sebagai pilar utama pendiri ASEAN. Pada era kepemimpinan Jokowi, bisa dikatakan adalah kesempatan terbaik bagi Timor Leste untuk membuka gerbang ASEAN yang berada di Indonesia. Karena tanpa dukungan dari Indonesia, hampir mustahil Timor Leste masuk sebagai negara anggota Perhimpunan ASEAN. Bahkan Presiden Timor Leste Ramos Horta pernah menyampaikan statement singgungan bahwa masuk surga lebih memungkinkan daripada masuk ASEAN. Terlebih banyak negara ASEAN yang menganggap Timor Leste hanya akan menjadi beban bagi ASEAN. Namun faktanya dalam pertemuan, hanya sedikit negara yang terang-terangan mengungkapkan pernyataan tersebut. Sementara yang lain memilih diam walaupun pastinya memiliki kekhawatiran yang sama. Dalam menanggapi isu ini, tentu kita bertanya-tanya, apa maksud dari Jokowi mendukung secara efektif negara Timor Leste untuk bergabung menjadi keluarga ASEAN? Sebelum menjawabnya, ada baiknya kita memahami karakter Jokowi dan visinya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju serta poros dunia baru. Jokowi adalah pemimpin yang terlahir dari rakyat jelata. Sementara kehidupan di Timor Leste yang masih memprihatinkan, jelas akan menggugah hati dari presiden kita tersebut. Bahkan dalam karir politiknya, Jokowi pernah mengatakan bahwa tujuannya menjadi politikus adalah untuk menjangkau lebih banyak orang kecil yang bisa ia bantu. Dan jangan samakan Jokowi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena ia lebih sensitif terhadap unsur sosial. Walaupun Timor Leste dikhawatirkan akan menjadi beban bagi ASEAN, namun tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk membantunya. Karakter optimisme Jokowi telah menguatkan tekad dan keyakinan bahwa ada kebaikan dari setiap perbuatan positif. Dengan masuknya Timor Leste sebagai anggota ASEAN, tentunya harapan Jokowi sudah jelas, yaitu meningkatkan kerjasama atau setidaknya bisa membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat di Timor Leste. Amanat dalam mengemban jabatan sebagai Presiden Indonesia, dijadikannya wadah untuk mengambil tiap kesempatan yang ada dalam memberikan pengaruh positif, walaupun tidak berdampak langsung pada masyarakat Indonesia. Dan ya, sekali lagi ini hanya kesempatan untuk menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Dalam hal menyambut visi Indonesia maju, jelas ini saling berkaitan. Untuk menggapai impian tersebut sudah tentu harus ada persiapannya. Bukan hanya unsur dalam negeri, akan tetapi unsur luar negeri juga harus menjadi fokus utama. Bagaimana Indonesia nanti dicap sebagai negara maju, sementara ada negara tetangganya yang masih dalam tahap memprihatinkan. Indonesia bukan negara kapitalis, seperti umumnya negara barat, yang menghalalkan segala cara dalam menunjang kemajuan di negaranya. Akan tetapi Indonesia adalah negara yang memegang erat unsur keluhuran budaya Nusantara, yaitu bergotong royong menciptakan suatu harapan bersama, yang dalam hal ini tentunya kemakmuran. Kiprah Indonesia dalam dunia internasional sudah tidak diragukan lagi. Semakin banyak masyarakat global yang mengenal negara kita, khususnya setelah lolos dari wabah COVID-19 dengan wajah gemilang, serta kesuksesannya dalam menyelenggarakan event paling akbar negara paling berpengaruh di dunia G20. Pencapaian visi Indonesia maju sudah di depan mata, dan kita membutuhkan support dari negara-negara di sekitar kawasan, agar kiranya Indonesia benar-benar bisa menjadi poros dunia baru. Walaupun Timor Leste adalah negara kecil dengan kekuatan ekonomi kurang dari setengahnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun dukungannya terhadap Indonesia di mata internasional dapat berguna dalam jangka panjang. Dengan bergabungnya Timor Leste ke ASEAN atas bantuan dari Indonesia, tentunya akan menguatkan paradigma lama, bahwa sejatinya Indonesia tidak pernah ingin menyengsarakan rakyat Timor Leste. Indonesia adalah bangsa paling terdepan dan jauh di depan dalam ketulusannya menolong Timor Leste.
Hal ini pun disadari oleh negara-negara sahabat Indonesia, terutama negara Asia Tenggara yang memiliki kedekatan kultur budaya. Contohnya saja Kamboja yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun kemarin, sangat segan memasukkan Timor Leste sebagai anggota penuh dari Perhimpunan ASEAN. Walaupun tidak secara terang-terangan, Kamboja mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin melangkahi Indonesia. Yang dimana Indonesia pernah menjadi induk dari wilayah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Timor Leste tersebut. Di samping itu negara Singapura yang dikenal paling getol menolak Timor Leste, sedikit demi sedikit merubah pandangannya atas pengaruh dari Indonesia. Di mana kedua negara yang diprakarsai Indonesia, terus melakukan pendekatan kerjasama dalam menjawab segala tantangan ASEAN di kedepannya, termasuk keanggotaan Timor Leste di ASEAN. The President and I also discussed regional developments. I assured him of Singapore's full support for Indonesia's ASEAN chairmanship and for his priorities as ASEAN chair. On Myanmar, we both regretted the lack of progress in ASEAN's 5-point consensus. Singapore will continue working with Indonesia and with ASEAN members, plus ASEAN's partners like the UN, to push for the full implementation of the 5 points of consensus. And we'll also work with Indonesia and ASEAN members on the roadmap for Timor-Leste's ASEAN membership, and do our part to help Timor-Leste prepare for the obligations and commitments which it will take on when it joins ASEAN. Sementara persepsi di masyarakat, khususnya Indonesia, sebagian masih memiliki pandangan negatif tentang Timor Leste. Hal ini terkait dengan isu perpecahan di masa lalu, serta kelompok kecil di masyarakat Timor Leste, yang kerap mengangkat isu Papua Merdeka, dengan cara-cara amatir dan tidak bertanggung jawab. Ini semua dapat kami maklumi, karena bagi kami perbedaan adalah suatu keniscayaan. Kita sebagai warga tentu saja bebas saling balas dalam konteks yang objektif. Namun dalam hal kenegaraan, kita tidak boleh mengedepankan rasa emosi dan harus menimbang dari segala aspek. Karena pada prinsipnya, pemerintah Timor Leste juga selalu mendukung penuh arah-arah kebijakan yang diberlakukan Indonesia. Bahkan pemerintah Timor Leste terkesan ada di barisan belakang Indonesia, dalam menanggapi pengaruh-pengaruh negatif dari sebagian kecil rakyatnya, yang melontarkan tudingan pada Indonesia. Masih ada masyarakat Timor Leste, yang terjebak dalam pola pikir propaganda lama pra-kemerdekaannya. Walaupun para gembong propaganda tersebut, sudah berbalik 180 derajat dalam menunjukkan pandangannya terhadap Indonesia. Oleh sebab itu kita tidak boleh memukul rata dan harus bersikap sewajarnya, karena di sana juga banyak rakyat yang menaruh respek pada negara kita. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.